semuanya, kenalin nama aku Eka Bella Pratiwi, NIM 22211110002. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran keterampilan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, dan menyampaikan pendapat. Berbicara merupakan satu komponen untuk menyampaikan pesan dan amanat. Menurut Jargo Tarigan dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Bahasa secara lisan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, pelafalan. Faktor yang kedua, intonasi. Faktor yang ketiga, pemilihan kata. Faktor yang keempat, struktur kata dan kalimat. Faktor yang kelima, sistematika pembicaraan. Faktor keenam, cara memulai dan cara mengakhiri pembicaraan. Faktor ketujuh, isi pembicaraan. Dan faktor yang terakhir adalah penguasaan diri. Selanjutnya, hakikat keterampilan berbicara. Dalam hakikat keterampilan berbicara, ada dua hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, bahasa adalah lambang bunyi yang diucapkan, dan yang kedua, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Teman-teman, keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Keterampilan berbicara juga adalah suatu proses yang efektif. Keterampilan berbicara adalah suatu hasil dalam proses mengajar. Keterampilan berbicara juga dapat dikembangkan dalam berbagai topik. Selain itu, pengajaran berbicara juga harus berlandaskan konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi. Konsep dasar sarana berkomunikasi mencakup 4 hal. Yang pertama, berbicara dan menyimak bersifat resiprokal. Berbicara dan menyimak adalah hal yang berbeda. Diibaratkan kepada sebuah koin, di mana koin memiliki dua sisi. Sisi pertama diibaratkan adalah menyimak, dan sisi lainnya adalah berbicara. Yang kedua, berbicara adalah proses individu dalam berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi kreatif. Dan yang terakhir atau yang keempat, berbicara adalah tingkah laku, di mana ketika berbicara, pembicara akan menunjukkan gambaran dirinya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian berbicara, hakikat keterampilan berbicara, apa ya tujuan dari pengajaran berbicara tersebut? Oke, pada umumnya, kegiatan pembelajaran berbicara itu memiliki tujuan untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan pendengarnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diklasifikasikan bahwa pengajaran berbicara terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasikan, berbicara meyakinkan, berbicara menggerakkan. Materi selanjutnya ada 4 metode yang bisa digunakan dalam pembicaraan. Keempat metode tersebut adalah 1. Penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian secara catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Dari keempat penyampaian tersebut, maka dapat diklasifikasikan berbicara menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, berbicara mendadak, yang kedua, berbicara secara catatan kecil, yang ketiga, berbicara secara hafalan, dan yang keempat, berbicara melalui naskah. Selanjutnya adalah jumlah penyimak. Dalam komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, di mana pihak yang pertama adalah pendengar dan pihak yang kedua adalah pembaca. Jumlah penyimak misalnya 1 orang kelompok kecil dan banyak orang atau kelompok besar. Jadi dapat diklasifikasikan bahwa jumlah penyimak berbicara adalah 3 jenis, di mana yang pertama berbicara antar pribadi, yang kedua berbicara antar kelompok kecil, dan yang ketiga berbicara dalam kelompok besar. Dalam berbicara tentunya ada faktor yang menghambat keefektivitas berbicara. Jadi, apa saja sih faktor yang menghambat keefektivitas berbicara? Faktor yang pertama adalah bertukar gagasan.
Faktor yang kedua adalah kecemasan dalam berbicara. Faktor yang ketiga adalah bertugas gagasan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian dari gagasan. Gagasan sendiri adalah sesuatu yang ada di dalam batin manusia untuk mencapaikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Perwujudan kecemasan sendiri dapat dilihat dari orang yang mengalami kecemasan, seperti ditandai dengan beberapa gejala. Gejala yang pertama adalah detak jantung yang cepat, tangan berkeringat, ketegangan otot, tidak konsentrasi, nafas terengah-engah, dan juga berkata secara cepat dan tidak jelas. Jadi, apa ya sebab orang memiliki kecemasan dalam berbicara? Sebab yang pertama itu adalah ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Sebab yang kedua, ia tahu bahwa dirinya itu akan dinilai. Dan sebab yang ketiga adalah orang yang memiliki kecemasan dalam berbicara bukan hanya pemula, melainkan orang-orang yang sudah dikenal sebagai pembicara baik. Itu disebabkan karena kondisi yang asing sehingga ia tidak siap dalam berbicara. Nah, teman-teman sekalian tidak usah khawatir jika mengalami faktor dan sebab yang ada diri untuk kecemasan berbicara. Kita dapat mengatasi kecemasan berbicara itu melalui dua metode. Metode yang pertama adalah metode jangka panjang, di mana kita diharapkan mampu berangsur-angsur dalam mengembangkan keterampilan kecemasan berbicara yang disebabkan oleh tiga hal. Di mana pertama, kita tidak mengetahui pengetahuan tentang retorika. Yang kedua, tidak adanya pengalaman dalam berpidato. Dan yang ketiga adalah tidak adanya persiapan. Dan metode yang kedua adalah metode jangka pendek, di mana kita harus bisa mengendalikan kecemasan kita pada waktu atau sebelum berpidato. Metode pengajaran siswa yang baik selalu mengikuti beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah relevan. Kedua adalah memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan butir-butir keterampilan proses. Yang keempat adalah mewujudkan pengalaman berbicara. Dan yang kelima adalah merangsang siswa untuk belajar. Nah, metode bertukar gagasan dalam pengajaran bahasa Indonesia yang sering kali digunakan adalah diskusi. Diskusi merupakan penglibatan dua atau lebih orang individu secara berinteraksi melalui tatap muka untuk mencapai tujuan melalui cara bertukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini mengenai pembelajaran keterampilan berbicara. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengimplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.